Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 2024A pada hari ini akan menyampaikan presentasi dalam mata kuliah teori akuntansi. Topik yang akan kami bahas kali ini adalah sebuah topik yang sangat relevan dan penting dalam kehidupan akuntansi, khususnya dalam memahami perilaku manajerial di balik penyusunan laporan keuangan, yaitu perataan laba dan manajemen laba. Kami akan mengajak teman-teman sekalian untuk lebih memahami fenomena manajemen laba dan perataan laba, mulai dari definisi, landasan teori, dimensi, hingga motivasi di baliknya. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 4 terdiri dari, yang pertama ada Muhammad Faizal Solahuddin dengan NIM 047, yang kedua ada Dinata Amelia dengan NIM belakang 001, ada Adiana Apriza dengan NIM belakang 064, ada Risa Adinda Lestari dengan NIM belakang 111, ada Naisa Ivania Putri dengan NIM belakang 292, dan ada Regita Indah Cahyani dengan NIM belakang 220. Oke, sekarang kita masuk dari manajemen laba atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai earning management. Jadi teman-teman, secara sederhana manajemen laba ini adalah upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk apa? Untuk mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Nah, hal ini itu bukan dengan cara mengubah ya dari fakta operasionalnya, tapi dengan cara memilih maupun memanfaatkan dari kebijakan akuntansi tertentu. Nah, yang ini diperbolehkan juga oleh standar akuntansi yang ada di Indonesia. Lalu apa sih motivasi dari mereka melakukan hal ini? Jadi ada 3 motivasi teman-teman. Yang pertama adalah memaksimalkan bonus pribadi mereka. Nah, banyak manajer itu memiliki kontrak yang mengaitkan dengan besarnya bonus mereka. Jadi semakin tinggi laba perusahaan, maka semakin juga bonus yang akan mereka terima, seperti itu. Nah, ini juga menciptakan insentif kuat untuk apa? Untuk mendorong angka laba akan meningkat. Yang kedua ada menghindari pelanggaran debt covenant. Jadi perusahaan yang memiliki pinjaman kepada kreditor itu biasanya terikat oleh persyaratan tertentu, teman-teman. Misalnya rasio keuangan harus berada pada minimum tertentu. Nah, jika labanya turun, maka persyaratan ini juga akan dapat dilanggar. Nah, jika persyaratan dilanggar, maka apa? Maka manajemen akan terdapat denda kayak gitu. Jadi manajemen akan berupaya untuk apa? Untuk rasionya dapat stabil, sehingga apa? Sehingga mereka akan melakukan manajemen laba. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi biaya politis, teman-teman. Jadi perusahaan yang besar itu tidak ingin terlihat agar profitnya itu terlalu tinggi. Karena apa? Karena mereka akan mendapatkan sorotan dari publik, pemerintah, dan juga media jika profitnya itu terlalu tinggi. Misalnya nih, dapat tekanan untuk membayar pajak yang lebih tinggi atau lebih besar, kemudian juga dikenai regulasi yang lebih ketat. Nah, dalam kondisi seperti ini manajemen itu justru akan menurunkan laba mereka agar apa? Agar tidak terlalu mencolok begitu. Oke, sekarang kita akan beralih ke perataan laba atau income smoothing. Jadi penting juga untuk dipahami bahwa perataan laba ini adalah bagian dari manajemen laba. Namun apa? Namun fokusnya itu lebih spesifik, yaitu apa? Menstabilkan fluktuasi laba dari waktu ke waktu atau dari periode ke periode. Nah, jika manajemen laba ini labanya itu bisa naik ataupun bisa turun ya, maka perataan laba ini khusus untuk tujuan membuat laba ini terlihat konsisten atau tidak bergejolak, teman-teman. Mengapa ini dilakukan? Ada 3 alasan juga. Yang pertama adalah meningkatkan keamanan kerja dari manajer. Ya, ini dibuktikan ketika manajer itu mampu menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dan juga terlihat bagus, maka manajer tersebut itu dianggap kompeten dan mampu untuk mengurus perusahaan tersebut. Kemudian laba yang berfluktuasi yang tajam yaitu justru akan mempertanyakan kemampuan dari manajemen tersebut. Kemudian yang kedua adalah mendukung pertumbuhan dari pendapatan. Nah, investor dan juga analisis pasar itu lebih menyukai perusahaan yang labanya itu terus tumbuh dan juga teratur secara konsisten. Kenapa? Karena itu dianggap mampu untuk diprediksi. Nah, pertumbuhan laba yang stabil ini akan memberikan sinyal positif juga bahwa bisnisnya akan berjalan dengan baik dan juga berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah mempertahankan ukuran perusahaan. Nah, laba yang stabil ini akan memudahkan perusahaan untuk mempertahankan sumber daya mereka, kemudian mempertahankan juga kepercayaan mitra bisnis, serta menghindari tekanan untuk melakukan restrukturisasi yang dapat mengecilkan skala usaha. Jadi apa? Jadi kalau kita tarik benang merahnya, teman-teman, manajemen laba ini adalah konsep yang lebih luas. Sedangkan perataan laba ini adalah suatu
suatu bentuk dengan strategi khusus yang menstabilkan laba. Nah, keduanya itu muncul dari fleksibilitas yang ada pada standar akuntansi dan juga digerakkan oleh kepentingan dari manusia atau manajemen itu sendiri. Oke teman-teman, jadi dalam dunia akuntansi, pilihan kebijakan yang dibuat oleh manajemen itu tidak langsung bisa dikategorikan sebagai hal yang benar atau hal yang salah. Jadi ada sebuah spektrum mulai dari yang paling konservatif, netral, agresif hingga yang masuk ke kategori fraud atau kecurangan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada konservatif. Nah, ini adalah pendekatan di mana manajemen itu akan cenderung berhati-hati dan juga bahkan cenderung merendahkan kinerja keuangan perusahaan mereka. Caranya antara lain mereka akan mencatat kerugian lebih awal meski belum terjadi. Kemudian mereka juga akan menunda pengakuan pendapatan meskipun sudah hampir pasti diterima. Dan juga secara umum mereka akan meminimalkan dari laba yang dilaporkan. Nah, perusahaan yang menerapkan ini itu terkesan akan mengecilkan perusahaan mereka sendiri dan biasanya akan dilakukan untuk alasan kehati-hatian atau menghindari dari ekspektasi pasar yang terlalu tinggi. Kemudian yang kedua ada netral. Nah, ini adalah titik tengah di mana manajemen itu akan menerapkan standar akuntansi secara apa adanya tanpa tendensi untuk menaikkan maupun menurunkan laba. Nah, ini idealnya yang diharapkan oleh pengguna laporan keuangan. Yang ketiga ada metode agresif. Nah, di sini manajemen itu akan mulai dari mendorong angka dari laba agar meningkat. Caranya mereka akan menunda dari pencatatan beban atau biayanya. Kemudian mereka juga akan mempercepat dari pengakuan pendapatan perusahaan tersebut. Misalnya ada penjualan yang baru akan terjadi di periode berikutnya nih. Kemudian mereka akan catat nih di awal agar laba di periode ini tuh akan terlihat lebih tinggi. Nah, ini selama masih berada dalam batas yang diizinkan oleh GAAP ataupun PSHK itu masih dianggap legal teman-teman. Meskipun memang secara etika dan juga secara naluri akuntansi itu akan dipertanyakan. Kemudian yang terakhir ada fraud teman-teman. Nah, ini adalah batas yang paling ekstrim di mana ketika ada praktik agresif tadi yang sudah melampaui dari batas yang diizinkan oleh standar akuntansi atau PSHK, maka ia akan berubah jadi tindakan kecurangan teman-teman yang namanya fraud tadi. Dan laporan keuangan di sini itu tidak lagi sekedar dipoles teman-teman, tapi dipalsukan. Nah, ini akan melanggar dari hukum dan juga etika. Dan inilah yang kita kenal sebagai skandal dari akuntansi. Yang perlu kita pahami juga dari spektrum ini adalah manajemen laba dan juga perataan laba itu umumnya berada di zona konservatif hingga agresif, masih berada dalam koridor yang diizinkan oleh PSHK. Namun batas antara agresif dan juga fraud ini cukup tipis atau cukup abu-abu teman-teman, dan juga terdapat godaan untuk melanggarnya yang sangat nyata dan sangat besar. Oleh karena itu perlu seorang akuntan yang integritasnya tinggi dan juga ada pengawasan yang lebih ketat agar hal ini tidak terjadi. Nah, inilah mengapa para pemahaman terhadap spektrum akuntansi ini cukup penting teman-teman, yakni terhadap auditor, investor dan juga terhadap regulator gitu. Baik, kita masuk ke materi yang berikutnya yaitu bentuk-bentuk dari manajemen laba. Jadi setelah kita tahu nih apa itu manajemen laba dan di mana posisinya dalam spektrum akuntansi, sekarang kita akan melihat lebih konkret bagaimana manajemen laba itu dilakukan. Yang pertama ada accrual based earning management atau AIM. Jadi bentuk pertama adalah accrual based earning management atau dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai manajemen laba berbasis akrual. Nah, ini adalah bentuk yang paling umum dan yang paling banyak diteliti dalam literatur akuntansi teman-teman. Caranya ialah memanfaatkan dari fleksibilitas yang ada dalam standar akuntansi khususnya dalam hal estimasi dan juga pertimbangan atau judgement profesional begitu. Nah, contoh konkretnya teman-teman adalah ketika manajemen bisa memilih metode penyusutan, kemudian mereka juga dapat mengubah dari estimasi umur aset atau mereka dapat mengatur bersanya cadangan kerugian piutang. Nah, semua ini kan secara teknis juga diperbolehkan nih dalam standar. Namun memberikan ruang juga kepada manajemen untuk apa? Untuk mengatur angka laba sesuai dengan kepentingan mereka.
Jadi kunci dari AEM ini tidak ada pada transaksi real yang dirubah teman-teman, tapi hanya pada pencatatan dan juga pelaporannya yang disesuaikan. Kemudian yang kedua ada real earning management. Nah, real earning management ini juga disebut sebagai manajemen real teman-teman. Nah, ini jauh lebih serius daripada AEM yang kita bahas tadi, karena yang diperbaiki bukan sekedar angka akuntansi teman-teman, tapi aktivitas operasional nyata pada perusahaan demi mencapai target laba tertentu. Contohnya apa? Contohnya perusahaan yang kekurangan laba itu bisa tiba-tiba memberikan diskon besar-besaran di akhir tahun. Untuk apa? Untuk mendongkrak penjualan. Atau mereka juga bisa memotong anggaran riset dan juga pengembangan agar apa? Agar biaya dapat turun dan labanya dapat naik kayak gitu. Kemudian ada income increasing. Nah, income increasing ini adalah bentuk income atau pendapatan yang akan ditingkatkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menaikkan laba bersih yang dilaporkan oleh perusahaan. Nah, ini dilakukan dengan cara mereka akan mempercepat dari pencatatan pendapatan. Misalnya mereka akan mengakui penjualan yang belum sepenuhnya itu akan selesai. Atau mereka juga dapat menunda dari pencatatan biaya pada periode akuntansi berikutnya, seperti mereka akan menunda biaya pemeliharaan atau beban iklan. Nah, kapan ini dilakukan? Biasanya perusahaan itu akan melakukan ini menjelang akhir periode, saat manajemen itu sudah melihat nih laba bersihnya berapa, dan biasanya kalau kurang dari target atau biasanya kurang dari target tertentu ya, mereka akan melakukan hal ini. Atau bisa jadi saat perusahaan itu ingin menarik di mata investor sebelum mereka melakukan IPO atau penerbitan obligasi begitu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah income decreasing. Nah, ini kebalikan dari income increasing. Ini adalah pola di mana manajemen itu justru sengaja teman-teman untuk menurunkan laba bersihnya. Nah, mengapa ini akan dilakukan? Mereka itu biasanya memiliki beberapa alasan. Seperti yang pertama, untuk menghindari pajak yang terlalu besar. Kemudian mereka juga menghindari sorotan dari publik atau regulasi pemerintah yang terkadang itu regulasinya tidak terlalu menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah mereka akan menyimpan laba ekstra untuk apa? Untuk digunakan sebagai menutupi kerugian yang terjadi pada periode berikutnya. Nah, ini juga bisa disebut sebagai big bad accounting teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan biaya kontrak dan pilihan akuntansi. Dalam praktiknya, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, namun juga berfungsi sebagai hubungan kontraktual antara berbagai pihak seperti manajer, pemilik, kreditur, dan pemerintah. Dari hubungan tersebutlah muncul berbagai jenis biaya yang disebut dengan biaya kontrak. Nah, biaya kontrak sendiri meliputi biaya transaksi, yaitu biaya untuk membuat dan menjalankan kontrak. Lalu ada biaya agensi yang timbul akibat konflik kepentingan antara pemilik dan manajer. Lalu ada biaya informasi, yaitu biaya untuk memperoleh data yang diperlukan. Lalu ada biaya renegosiasi, biaya yang terjadi ketika kontrak harus dirubah. Lalu yang terakhir ada biaya kebangkrutan, biaya ketika perusahaan mengalami kegagalan. Kemudian muncul konsep pilihan akuntansi, yaitu di mana kondisi manajer bebas memilih metode akuntansi tertentu, dan pilihan ini bersifat tidak netral karena biasanya dipengaruhi oleh kepentingan manajemen. Terdapat 3 motivasi utama yang menjelaskan perilaku tersebut. Yang pertama adalah bonus plan hipotesis, di mana manajer cenderung memilih metode yang tepat meningkatkan laba jika bonus mereka tergantung pada laba tersebut. Yang kedua, terdapat debt to equity hipotesis, di mana perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung memilih metode ini yang meningkatkan laba agar terlihat lebih sehat di mata kreditur. Dan yang terakhir adalah political cost hypothesis, di mana perusahaan besar justru cenderung menurunkan laba yang dilaporkan untuk menghindari tekanan dari pemerintah atau publik. Dan dari seluruh pembahasan ini dapat disimpulkan bahwasanya akuntansi bukanlah suatu yang sepenuhnya netral, dan informasi akuntansi digunakan tidak hanya untuk mencerminkan kondisi perusahaan, tetapi juga untuk tujuan prediksi dan kepentingan tertentu. Jadi oleh karena itu, pemahaman terhadap perilaku manajemen dan konteks ekonomi sangat penting dalam menganalisis laporan keuangan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai 3 hipotesis utama dalam manajemen laba. Kalau secara umum di dalam teori akuntansi, manajemen laba itu terjadi karena manajer memiliki sebuah kebebasan dalam memilih metode akuntansi. Nah, pilihannya dilakukan itu tidak secara acak, tetapi ternyata dipengaruhi oleh yang namanya kepentingan tertentu, misalnya mulai dari segi bonus, utang, dan juga tekanan dari pihak luar. Nah, ada 3 hipotesis utama dalam hal manajemen laba ini. Yang pertama adalah bonus plan hipotesis. Hipotesis ini menjelaskan bahwa manajer yang memiliki kontrak bonus cenderung memilih metode akuntansi yang nantinya bisa meningkatkan laba pada periode berjalan. Tujuannya jelas apa? Yaitu supaya nantinya target kinerjanya tercapai dan juga bonus yang diterima nantinya akan lebih besar. Misal nih, manajer itu bisa mempercepat pengakuan pendapatan atau menunda yang namanya biaya supaya labanya nanti terlihat lebih tinggi. Nah, jadi di sini laporan keuangan itu digunakan supaya nantinya bisa mendukung kepentingan kompensasi manajemen. Lalu yang kedua ada debt to equity hypothesis. Nah, di hipotesis ini hipotesis yang berkaitan dengan kondisi utang perusahaan. Jika rasio utang suatu perusahaan tinggi, maka perusahaan akan mendapat tekanan dari kreditor, terutama kalau terkait dengan perjanjian utang atau tentang debt covenant-nya. Supaya nanti tidak dianggap melanggar perjanjian, maka manajer itu biasanya cenderung memilih metode akuntansi yang nantinya bisa meningkatkan laba. Tujuannya apa? Jadi supaya kondisi keuangan yang terlihat lebih baik dan juga perusahaan itu nantinya dianggap mampu dalam memenuhi kewajibannya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada political cost hypothesis. Nah, hipotesis ini biasanya terjadi pada perusahaan besar. Kenapa? Karena biasanya perusahaan besar itu cenderung mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Misal nih, entah dari pajak perusahaan atau regulasi dari perusahaan itu. Untuk mengurangi yang namanya tekanan itu, nantinya manajer itu cenderung menurunkan laba yang akan dilaporkan. Dengan laba yang terlihat kecil, perusahaan itu bisa menghindari sorotan dari pemerintah atau beban tambahan dari pihak eksternal. Nah, jadi ketika hipotesis ini bisa dilihat bahwa ternyata manajemen laba itu tidak selalu dilakukan untuk meningkatkan labanya, tapi di dalam kondisi tertentu ternyata ada beberapa laba yang justru diturunkan supaya mendukung perusahaan. Nah, tergantung pada kepentingan yang nantinya dihadapi oleh manajemen. Oke, kita selanjutnya masuk ke materi terkait perataan laba. Jadi di sini ada satu pertanyaan, apakah laba yang terlihat stabil itu benar-benar mencerminkan kinerja perusahaan atau justru hasil dari strategi manajemen? Nah, di sini muncul konsep yang namanya perataan laba atau income smoothing. Jadi perataan laba itu bukan berarti manajemen memanipulasi angka secara ilegal, tapi lebih ke bagaimana manajemen ini memilih kebijakan akuntansi tertentu agar fluktuasi laba dari tahun ke tahun terlihat lebih stabil. Selanjutnya kita masuk ke bagian terkait usulan dari Gordon. Jadi di sini Gordon itu mencoba menjawab satu hal terkait kenapa sih manajemen ini tertarik membuat laba agar terlihat stabil. Nah, Gordon menjelaskan melalui 4 proposisi atau asumsi. Yang pertama, manajemen itu ingin memaksimalkan kesejahteraannya. Artinya mereka itu akan memilih metode akuntansi yang paling menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Misal ada 2 metode akuntansi yang sama-sama boleh digunakan. Nah, manajemen itu akan cenderung memilih yang mana akan membuat laba mereka terlihat lebih bagus atau lebih stabil. Yang kedua, karena kesejahteraan manajemen itu dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Jadi ketika kinerja perusahaan bagus, maka manajemen juga akan diuntungkan. Kemudian yang ketiga, pencapaian tujuan tersebut itu bergantung pada kepuasan pemegang saham terhadap kinerja perusahaan. Jadi kalau investor itu tidak puas, maka saham itu bisa dijual dan juga harganya akan turun, sehingga hal tersebut akan membuat manajemen ini bisa diganti. Dan yang keempat, investor itu lebih suka laba yang stabil. Jadi di sini Gordon itu mengatakan bahwa investor lebih suka perusahaan dengan pertumbuhan laba yang stabil dibandingkan yang naik turun secara drastis, karena dianggap lebih mudah diprediksi dan resikonya juga lebih rendah. Jadi terkait usulan Gordon di sini, intinya itu menurut Gordon, manajemen ini akan memilih kebijakan akuntansi yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, kesejahteraan itu bergantung pada kepuasan investor, dan investor sendiri itu lebih menyukai perusahaan dengan laba yang stabil. Jadi secara tidak langsung kondisi ini itu mendorong manajemen untuk melakukan perataan laba agar kinerja perusahaan terlihat lebih konsisten.
Nah, terkait teorema Gordon ini, jadi kalau misal keempat asumsi tadi benar, maka menurut Gordon, manajemen ini akan cenderung melakukan dua hal. Yang pertama, meratakan laba yang dilaporkan. Artinya, mereka akan memilih metode akuntansi yang membuat laba agar terlihat stabil dari tahun ke tahun. Yang kedua, meratakan pertumbuhan laba. Jadi, manajemen tidak hanya mengubah angkanya saja agar terlihat lebih stabil, tetapi kenaikan per tahunnya itu dibuat terlihat lebih konsisten dan juga bertahan. Selanjutnya akan membahas terkait kenapa sih perusahaan itu melakukan perataan laba. Nah, di sini ada dua pendapat. Yang pertama itu menurut Hayward. Jadi menurut Hayward, manajemen melakukan perataan laba itu karena ada dorongan psikologis, di mana manajemen ini ingin menjaga hubungan baik dengan tiga pihak utama, yaitu kreditor, investor, dan juga karyawan. Karena kalau laba itu stabil, maka perusahaan itu terlihat lebih aman dan terpercaya di mata stakeholder tersebut. Lalu menurut Bilderman, ada dua alasan tambahan. Yang pertama, karena stabilitas laba itu bisa mendukung pembagian dividen yang lebih tinggi. Nah, hal tersebut tentu membuat investor semakin tertarik untuk berinvestasi di perusahaan. Yang kedua, perataan laba itu bisa mengurangi resiko. Nah, karena fluktuasi pendapatan jadi tidak terlalu ekstrim, sehingga hubungan antara return perusahaan dan pasar itu jadi lebih stabil. Nah, kemudian ada tiga kendala utama yang justru mendorong manajemen melakukan perataan laba. Yang pertama yaitu terkait mekanisme pasar yang kompetitif. Jadi dalam kondisi persaingan yang ketat, perusahaan itu tentu tidak berdiri sendiri. Mereka itu selalu dibandingkan dengan kompetitor. Misalnya, kalau perusahaan lain itu bisa menunjukkan laba yang stabil dan terus naik, sedangkan perusahaan kita ini labanya naik turun drastis, otomatis investor akan mulai ragu ke perusahaan kita, dan akhirnya investor bisa pindah ke perusahaan lain karena labanya bisa stabil. Kemudian yang kedua itu karena skema kompensasi manajemen. Jadi di banyak perusahaan, kompensasi manajemen itu tidak tetap tapi tergantung kinerja. Biasanya itu diukur dari laba perusahaan, pertumbuhan laba, atau target tertentu. Nah, kalau misal labanya itu mencapai target, maka bonusnya besar, dan kalau tidak mencapai target, maka bonus kerjanya juga kecil, bahkan tidak ada. Nah, masalahnya kalau laba naik turun secara drastis, maka bonus yang didapat oleh manajemen juga tidak stabil. Oleh karena itu, manajemen jadi punya insentif untuk menjaga agar laba itu tidak terlalu rendah di tahun tertentu dan juga tidak terlalu tinggi di tahun yang lain. Kemudian yang ketiga, karena ancaman penggantian manajemen. Jadi kalau kinerja perusahaan itu dianggap buruk atau labanya tidak konsisten, maka pemegang saham atau dewan direksi itu bisa kehilangan kepercayaan terhadap manajemen. Akibatnya manajemen itu bisa saja diganti oleh orang baru. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi, maka manajemen ini akan berusaha untuk menunjukkan kinerjanya yang stabil dengan menghindari penurunan laba yang drastis. Baik, pada slide ini kita akan membahas konsep penting dalam perataan laba berdasarkan Barney et al. Yang membagi perataan laba menjadi 3 dimensi utama, yaitu ada natural smoothing, artificial smoothing, dan real smoothing. Yang pertama ada natural smoothing, yang mana perataan laba yang terjadi secara alami tanpa adanya intervensi dari manajemen. Nah, artinya apa? Jadi artinya stabilitas laba muncul karena karakteristik bisnis itu sendiri. Yang kedua itu ada artificial smoothing, yang merupakan perataan laba yang dilakukan melalui kebijakan atau metode akuntansi. Dalam hal ini, manajemen menggunakan fleksibilitas dalam standar akuntansi untuk mengatur laporan laba. Yang ketiga itu ada real smoothing, yang mana adalah perataan laba yang dilakukan melalui aktivitas nyata perusahaan, bukan hanya di atas kertas. Selanjutnya ada tujuan utama atau tujuan sentral dari perataan laba, yaitu untuk mengurangi fluktuasi laba agar terlihat lebih konsisten dari waktu ke waktu. Perusahaan cenderung menghindari laba yang terlalu naik turun karena fluktuasi yang tinggi dapat memberikan sinyal ketidakstabilan kepada investor. Dan investor biasanya lebih menyertai perusahaan dengan kinerja yang stabil karena dianggap memiliki risiko yang lebih. Baik, selanjutnya adalah membahas hubungan antara perataan laba dengan nilai perusahaan. Nah, perataan laba dapat memberikan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif, tergantung pada bagaimana investor menilai tindakan tersebut. Nah, dari sisi positifnya, laba yang stabil membuat perusahaan terlihat lebih baik dan profesional, lalu investor lebih percaya karena kinerja terlihat konsisten dan juga risiko dianggap lebih rendah. Sedangkan di sisi negatif, jika perataan laba dianggap sebagai manipulasi atau tidak transparan, maka kepercayaan investor akan menurun. Kredibilitas laporan keuangan bisa diragukan, lalu investor juga bisa menarik investasinya. Jadi, dampak perataan laba sangat bergantung pada persepsi investor. Apabila investor menganggap
perataan laba sebagai stabilitas yang wajar, maka akan berdampak positif. Namun sebaliknya, jika investor menganggap perataan laba sebagai manipulasi, maka akan berdampak. Oke, dari keseluruhan materi ini ada satu hal yang mendasar yang ingin kami garis bawahi, yakni manajemen laba dan perataan laba bukanlah sekedar teknik akuntansi semata. Ia merupakan cerminan dari bagaimana insentif, kepentingan, dan juga informasi yang asimetris dapat membentuk bahkan membelokkan realita yang tersaji dalam laporan keuangan. Sebagai mahasiswa, pemahaman ini sangat penting teman-teman, karena kelak kita akan berperan sebagai seorang akuntan, auditor, analisis keuangan, atau bahkan sebagai manajemen perusahaan. Jadi kita harus mampu mengenali, memahami, dan bila perlu mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan kepentingan publik. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.